ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والكربات وبلطفه تستر العيوب والزلات. الحمد لله الذي أمات وأحيا أضحك وأبكى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أشهد أن لا إله إلا الله نحمده فهو أهل الحمد ونشكره فلا أحد أحق بالشكر منه. خيره علينا متتابع والإحسان فينا متواتر وما نالنا من خير إلا وهو منه وما بكم من نعمة فمن الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حج بالناس حجة واحدة وخطبهم يوم النحر خطبة بليغة. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر ما أحرم حاج واعتمر. الله أكبر ما لبى ملب لله وذكر. الله أكبر ما دعا الله داع وشكر. الله أكبر ما تاب تائب واستغفر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين كبروا ليبلغ تكبيركم عنان السماء. كبروا فإن الله عظيم يستحق الثناء. أكثروا من الأعمال الصالحة وتزودوا من ساعة هذه الأيام ولياليها فهي التجارة الرابحة. واعلموا أن لله نفحات فاستكثروا فيها من الأعمال الصالحات وتطهروا من دنس الذنوب والسيئات. إن العمر لا يعود وإن الموسم لا يدوم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita tanamkan pada diri kita, patut kita patrikan pada lubuk hati kita bahwasannya sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan sebaik-baik petunjuk dalam beragama, sebaik-baik petunjuk dalam beribadah, sebaik petunjuk dalam berakidah, berislam adalah petunjuk yang digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaliknya, seburuk-buruk hal di dalam agama ini, seburuk-buruk ibadah dalam agama ini adalah ibadah atau hal-hal yang berkaitan dengan agama yang tidak sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sesuai dengan petunjuk yang digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini, pada hari yang sangat berbahagia ini, gema takbir, gema tahlil, gema tahmid berkumandang di mana-mana. Baik di kota maupun di desanya, baik di gunung maupun pesisir pantainya, semuanya menggaungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Membahana di udara, mengisi relung-relung hati kita, bahkan mengiringi nafas kita. Maka yang perlu kita sadari wahai jemaah semuanya, bahwasannya takbir, tahlil dan tahmid ini adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini kita disyariatkan sampai nanti akhir dari hari tasyrik, hari ke-13 dari bulan Dzulhijjah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, ummatal Islam rahimakumullah. Hari ini adalah hari penyembelihan. Hari ini adalah hari yang disebut dengan Yaumun Nahar, hari penyembelihan hewan kurban. Dan yang jarang kita sadari, bahwasannya hari ini adalah hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari yang lain selama setahun. Dan hari agung yang kedua adalah hari tanggal 11 Dzulhijjah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'dhamal ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahr, thumma yaumul qar." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari Nahr, yaitu hari penyembelihan, hari 10 Dzulhijjah. Kemudian hari Qar, yaitu hari ke-11 dari bulan Dzulhijjah. Dan hari ini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut juga dengan hari Yaumul Hajjil Akbar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya pada haji wada. Nabi mengatakan, "Ayyu yaumin hadza?" Wahai para sahabat, hari apa ini? Maka para sahabat mereka mengatakan, "Yaumun Nahr," hari penyembelihan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan, "Hadza yaumul hajjil akbar." Ini adalah haji, ya hari haji yang terbesar. Maka salahlah yang menyatakan, salahlah yang berkeyakinan bahwasannya hari haji akbar itu apabila hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat. Padahal yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Yaumul Hajjil Akbar adalah apabila kita berada di hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, Yaumul Hajjil Akbari Yaumun Nahr. Hari haji akbar adalah hari penyembelihan. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menyebut hari 10 bulan Dzulhijjah dengan hari haji akbar. Karena di malamnya terdapat wukuf di Arafah. Karena di malamnya terdapat mabit di Masy'aril Haram. Karena di baginya ada penyembelihan, ada lempar jumrah, ada halak atau penggundulan, ada tawaf, ada sa'i, yang tidak ada dilakukan hal-hal tersebut kecuali di hari 10 Dzulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, lalu amalan apa yang utama yang perlu kita lakukan di hari 10 Dzulhijjah ini? Maka amalan yang paling utama yang bisa kita laksanakan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyembelih hewan kurban. Melakukan penyembelihan hewan kurban. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadha nusalli thumma narji' thumma nanhar faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana." Sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan di hari ini, di hari 10 Dzulhijjah, adalah kita melaksanakan salat Idul Adha. Kemudian kita kembali ke rumah masing-masing. Kemudian kita melakukan penyembelihan. Maka barang siapa yang melakukan seperti ini, maka dia telah sesuai dengan sunnah kami. Maka marilah kita persiapkan hewan kurban terbaik kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah kepada Rabbmu dan menyembelihlah hewan kurban. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kelonggaran harta dan dia tidak melakukan penyembelihan, maka janganlah ia mendekati tempat salat-salat kami. Kaum muslimin, jemaah salat Idul Adha yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyembelih hewan kurban, maka ketahuilah bahwasannya penyembelihan hewan kurban ini adalah sunnahnya para nabi, sunnahnya para rasul. Tidak hanya Nabi Ibrahim, tidak hanya Rasulullah Nuh, bahkan semenjak Nabi pertama yaitu Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi alaihi ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bagi setiap umat kami tetapkan ibadah penyembelihan hewan kurban agar mereka menyebut asma Allah, agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka menyembelih hewan kurbannya yang telah Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada mereka. Namun jangan sampai kalian berbuat seperti yang diperbuat oleh orang-orang jahiliyah, oleh orang-orang Arab jahiliyah. Ya, mereka menyembelih kurban, ya, mereka melakukan sembelihan, namun mereka melakukan kesalahan. Mereka tatkala menyembelih hewan kurban, mereka tampung darah-darah kurban tadi. Mereka potong bagian daging-daging itu, kemudian mereka lumurkan ke dinding-dinding Ka'bah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Jurayj, beliau mengatakan, "Kana ahlul jahiliyah yandahunal baita biluhumil ibli wa dimaiha." Dahulu orang-orang jahiliyah, mereka ketika berkurban itu melumuri dinding-dinding Ka'bah, melumuri tembok-tembok Ka'bah dengan daging-daging kurban mereka, dengan darah-darah kurban mereka.
Ketika mengetahui hal tersebut, para sahabat pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fanahnu ahaqqu an nandah." Maka kami orang Islam lebih berhak melumuri Ka'bah, lebih berhak melumuri Ka'bah dengan daging-daging dan darah-darah kurban kita. Maka turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging kurban kalian, darah-darah kurban kalian, melainkan yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kalian. Maka salahlah apa yang diperbuat oleh orang-orang jahiliyah. Salahlah apa yang diperbuat oleh orang-orang musyrik, yang mana mereka memberikan sebagian sembelihan kurban mereka kepada pujaan-pujaan mereka, kepada sesembahan-sesembahan mereka, dan ini tidak dibenarkan dalam agama Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kalian ingin menyembelih hewan kurban, maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Bertakwa dalam salatnya, bertakwa dalam puasanya, bertakwa dalam menyembelih hewan kurbannya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bertakwa dalam menyembelih hewan kurban? Bagaimana kita meraih ketakwaan dalam menyembelih hewan kurban sehingga kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, wahai ma'asyiral muslimin, agar hewan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan kurban tadi, jadikan sembelihan tadi tidak kalian lakukan kecuali dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk hal yang lain, tapi untuk mendekatkan diri, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku dan kurbanku dan hidupku dan matiku semuanya hanya milik Rabb Allah semesta alam. Milik Allah Rabb semesta alam. Yang kedua, agar kita termasuk orang yang bertakwa dalam menyembelih hewan kurban, jadikan maksud hati kita, jadikan niat kita ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengedepankan pamrih-pamrih duniawi. Tidak ingin dipuji oleh orang lain. Tidak ingin mendapatkan keuntungan dunia. Mengedepankan selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengharapkan ridha Allah, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan kenikmatannya, maka kami berikan balasan amal ibadahnya tadi di dunia, dan mereka sama sekali tidak dirugikan. Namun mereka itu nanti di akhirat tidak mendapatkan kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala. Terhapus seluruh amal ibadah mereka dan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di hadisnya, "Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhuh." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sebuah amalan kecuali yang ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang ikhlas hanya kepada Allah dan hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, agar kita termasuk orang yang bertakwa tatkala berkurban, tatkala menyembelih hewan kurban kita, dan tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang lain, adalah dalam berkurban kita senantiasa mengikuti petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti tata cara yang digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan mengikuti perkataan orang-orang yang tidak berdasar. Mengikuti perkataan orang-orang yang tidak berdalil. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang kami tidak pernah mengajarkannya, yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu pasti tertolak. Maka ikutilah apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersemangat dalam ibadah itu sangat bagus, namun akan sia-sia kalau bersemangatnya tadi tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersemangat dalam ibadah namun tidak sesuai dengan petunjuk Nabi akan berakhir sia-sia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, maukah kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amalannya, orang-orang yang paling bangkrut amalannya? Mereka adalah orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya di dunia, dan mereka ketika di dunia mereka mengira bahwasannya mereka telah berbuat baik, berbuat sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita menyembelih hewan kurban kita, tatkala kita melakukan sembelihan hewan kurban, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita memperjualbelikan sesuatu dari hewan kurban tadi bagi orang yang berkurban. Karena kurban kita, hewan yang telah kita jadikan hewan kurban, maka sebenarnya sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh mengkonsumsinya, kita boleh menyimpannya, kita boleh membagikannya dan menghadiahkannya. Namun kita tidak boleh memperjualbelikannya dan menjadikannya upah. Kita tidak boleh menjual kulitnya, kita tidak boleh menjual kakinya, tengkriknya atau yang lain sebagainya. Karena semua itu bisa menjadikan lenyap amalan kurban kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegas telah menyatakan, "Man ba'a jilda udhiyatih fala udhiyata lahu." Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka lenyap amalan ibadah kurbannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia amalan ibadah kurbannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang yang berkurban tadi menjual sesuatu dari hewan kurbannya tersebut. Maka jadilah kalian orang-orang yang bertakwa dalam menyembelih hewan kurban, bertakwa dalam beribadah kepada Allah, bertakwa dalam salat, bertakwa dalam berpuasa,
dan bertakwa dalam menyembelih hewan kurban dengan cara niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, petua khusus untuk para muslimah, para mukminah, para saudari-saudari kita yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami pesankan agar kalian terus menjaga diri, agar kalian terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak diperdaya dan tidak terperdaya dengan tipu muslihatnya orang-orang pemuja syahwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una syahwat an tamilu mailan 'azima." Allah Subhanahu wa taala ingin menerima taubat kalian, dan orang-orang yang pemuja syahwat ingin kalian condong jauh dari agama-agama kalian. Ma'asyiral muslimin, para muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir khutbah Idnya beliau berpesan, tasaddaqu ayyuhan nas, bersedekahlah wahai para manusia. Kemudian beliau melanjutkan, tasaddaqna ya ma'syaran nisa, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai sekalian para wanita, bersedekahlah kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, karena sesungguhnya aku melihat kebanyakan dari para kaum wanita akan menjadi penduduk ahli neraka. Maka para wanita pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa bima dzalika ya Rasulullah?" Kenapa seperti itu wahai Rasulullah? Karena apa para wanita itu menjadi kebanyakan penduduk ahli neraka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tegas menyatakan, tuksirnal la'na wa takfurnal ashir. Kalian wahai para wanita banyak mencela, banyak melaknat, banyak mencaci, dan yang kedua adalah kalian banyak kufur terhadap kenikmatan-kenikmatan yang telah suami berikan kepada kalian. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa-doa kita. Ya Allah ya Rahman, alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa ant subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma taqabbal minna ta'atina, Allahumma taqabbal minna salihah a'malina, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa sadaqatina wa du'aana wa dhuhayana ya rabbal alamin. Allahumma dha'if ujurana, Allahumma dha'if hasanatina,
اللهم كفر عنا سيئاتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل عيدنا عيدا مباركا. اللهم اجعل أيامنا أيام سعادة، أيام هناء، أيام فضل وإحسان. اللهم أعد علينا من بركات هذا اليوم، اللهم أعد علينا من بركات هذا العيد يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المتقين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام